13 calon pembantu di Kabinet Prabowo yang sudah menjalani pembekalan di Hambalang. Tim Liputan Kompas TV. Lalu seperti apa pengalaman mereka yang ikut menjalani pembekalan di Hambalang? Kita sudah bersama aktivis yang juga politisi Gerindra Emmanuel Ebenezer dan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Bung Noel, Bung Effendi, selamat petang. Selamat sore. Saya mau ke Bung Noel dulu. Bung Noel, kemarin ikut di hari kedua untuk pembekalan Cawamen. Materinya apa saja sebenarnya? Banyak sekali sebenarnya materi-materi yang disampaikan ke peserta ya. Salah satunya terkait korupsi, AI dan sebagainya. Lantas bicara juga tentang kesejahteraan ke depan. Jadi fokus Prabowo itu ke depan saya rasa ini para kleptokrasi berpikir 100 kali lah kalau belajar maling. Cuma orang nekat nanti yang berani nyopet di pemerintahan Prabowo Gibran. Karena dia marah sekali sampai dia coba menyampaikan bangsa ini bagaimana mau maju kalau ada pemimpinnya juga mengajarkan hal yang tidak baik, tidak menjadi teladan. Pak Jokowi sudah melakukan kerja tetap aja banyak bandit-bandit yang tetap melakukan praktek-praktek yang sebetulnya sangat tercela di publik, di mata rakyat. Nah, dia ingin ke depan ini Indonesia ini benar-benar otak dan perutnya itu harus benar-benar disejahterakan. Jadi bukan makan gizi gratis itu bukan soal perut saja, tapi memori otaknya dibagusin juga. Makanya dia coba semangat untuk 2045 ini jangan sampai Indonesia unggul ini malah menjadi Indonesia menjadi bangsa yang kerdil, sampai menjadi bangsa yang minder. Dia marah sekali kok bangsa ini kok menjadi bangsa artinya yang tapi minder. kalau yang ditekankan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sendiri di pembekalan apa, Bung Noel? Ya, apanya gimana Pak? Tapi yang ditekankan oleh Pak Prabowo apa dan Mas Gibran apa? Mereka ini memberikan pembekalan secara bersamaan atau masing-masing atau gimana sih, Bung Noel? Enggak, yang ngasih pembekalan itu pembuka pembekalan itu Pak Prabowo. Gitu. Dia banyak kalau saya bicara di sini banyak sekali. Itu baru satu segmen aja, satu materi yang khusus buat Prabowo itu banyak sekali. Bicara soal kepemimpinan, lawan anti korupsi, antas soal ke depan, antas bicara tentang teamwork, dan juga banyak hal yang dibicarakan sampai terakhir di penutupannya, kalau tidak sepakat dengan gagasan dan pandangan saya lebih baik mundur sebelum dilantik. Artinya dia ingin menegaskan jangan coba-coba lah bermain-main di pemilihan Pak Prabowo Gibran ke depan nanti, karena dia benar-benar ingin bekerja untuk rakyat dan bangsa ini. Oke, sampai ada wanti-wanti kalau tidak sesuai mending mundur aja. Kalau Bung Effendi membacanya, urgensinya apa sampai ada pembekalan? Kan kalau kita lihat di periode sebelumnya misalnya Pak Jokowi hanya memanggil, menyampaikan, tidak ada pembekalan. Tapi kalau sekarang ada pembekalan sampai 2 hari. Urgensinya apa menurut Anda? Ya, mudah-mudahan suara saya bisa jelas terdengar ya. Pertama, masing-masing presiden itu punya gaya sendiri dalam sebetulnya katakanlah mengumumkan nama-nama mereka yang masuk dalam kabinetnya, serta juga dalam tanda petik mempersiapkannya gitu ya. Kita tahu kalau Pak Harto nggak terlalu banyak tuh, cuma telepon Noel ya. Kemudian kalau Pak SBY mulai itu datang ke Cikeas ya. Sementara Pak Jokowi datang ke Istana Negara dengan baju putih dan celana hitam, kurang lebih begitu. Nah sekarang Pak Prabowo itu mulai dari Kertanegara ditambah lagi dengan pembekalan di Hambalang. Saya ini lagi ada di Hambalang nih. Ini ada kafe di belakang rumah Pak Prabowo gitu ya. Jadi bukan di dalam rumahnya Pak Prabowo gitu. Nah, ditambah lagi nanti ada lagi semacam konsolidasi bersama ya. Noel ya, akan ada di akhir. Di tanggal 23 nanti. Ya, sesudah diumumkan dan dilantik. Jadi kembali ke pertanyaan Cindy. Jadi masing-masing pemimpin itu punya gaya, punya style, dan kemudian juga punya simbol-simbol untuk memperlihatkan apa. Ada 2 yang ingin diperlihatkan. 1, betapa dia sungguh-sungguh ingin memulai sesuatu yang baru. Lalu pada bagian lain yang kedua, tugasnya ini memang besar sekali. Dia bukan hanya makan bergizi gratis, tetapi juga ingin membuat bangsa Indonesia itu betul-betul bisa berperan di tingkat internasional, mengembalikan nama baik Indonesia, kemudian juga mengejar teknologi ya, ditambah lagi dengan tadi mempertahankan kebudayaan kita sambil sekali lagi mencari
secara maksimal manfaat bagi bangsa Indonesia ini. Gitu. Supaya lepas dari kemiskinan, lepas dari korupsi, dan juga lepas dari tadi rasa minder. Jadi ini adalah, saya katakan tadi, gaya masing-masing presiden yang akan dilantik itu berbeda, ditambah dengan ada simbol-simbol yang ingin disampaikan. Begitu, Cindy. Oke, saya mau balik ke Bung Noel. Bung Noel, adakah pernyataan tegas juga yang disampaikan oleh Pak Prabowo? Kan sebelumnya Pak Prabowo sempat bilang, jangan sampai nanti ada menteri yang cari uang lewat APBN. Ini ditegaskan lagi kah dalam pembekalan kemarin? Ya, materi itu sebetulnya untuk menegaskan kembali atas pernyataan beliau yang berapa hari lalu, bahkan bukan berapa hari, berapa tahun yang lalu di 2014 dan 19 terkait misalnya APBN bocor sampai 30-40%. Termanifestasi lagi waktu di acara PKB dan dipertegas lagi dengan pembekalan materi itu. Artinya Pak Prabowo punya keseriusan dalam melawan korupsi ini. Makanya saya tadi menyampaikan bahwa Prabowo ini akan menjadi ancaman para kleptokrasi, para copet-copet anggaran. Artinya jangan coba-coba. Cuman orang tingkat nekat yang tinggi lah nih berani nyopet anggaran ya APBN dan APBD. Itu aja. Jadi makanya disampaikan secara saklak ya, disampaikan kalau tidak sepakat dengan gagasan saya dan pandangan saya ini, lebih baik mundur sebelum dilantik. Artinya masih ada ruang untuk mundur gitu loh. Karena kalian nggak bakal bisa kaya, di pemerintahan Pak Prabowo itu nggak bakal bisa kaya. Oke, Bung Noel, kan juga Pak Prabowo bilang akan ada rencana semacam akmil di Magelang untuk para menteri setelah dilantik. Kalau yang Anda tahu, Bung Noel, ini agendanya apa? Akan seperti pelatihan militer kah? Kayaknya nggak pelatihan militer, dia coba ngestok kedisiplinan militer kali, karena dia belajar soal kemarin bicara tentang soal kedisiplinan pemimpin dan sebagainya. Mungkin dia coba ambil contoh yang bagus itu kayak di tentara kali ya, karena kenapa, tentara itu kan disiplin sekali, nggak ada yang berani buang sampah sembarangan, tepat waktu dan sebagainya. Nah kemudian ya itu juga ada pembekalan materi lagi di sana, karena kita mau bicara tentang definisi korupsi itu seperti apa. Mungkin pematerinya ada lagi, misalnya Kejaksa Agung, Kapolri, KPK dan sebagainya. Beliau ini serius banget soal korupsi, karena korupsi ini menjadi ancaman, selain ancaman demokrasi, ancaman kesejahteraan rakyat juga. Rakyat tidak sejahtera kenapa? Banyaknya korupsi-korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Oke. Nah, kalau Bung Effendi melihatnya, kan sudah ada pembekalan sebenarnya kemarin, terus sekarang akan ada lagi pembekalan di Magelang bagi menteri yang sudah dilantik. Secara komunikasi politik bisa dibacanya seperti apa? Apa yang mau disampaikan oleh Pak Prabowo? Ya, terbagi dua, Cindy. Yang pertama kemarin itu waktu di Hambalang adalah berisi menurut saya ya pengetahuan dan bagaimana sikap-sikap itu dicoba sampaikan ya, sehingga bergabung antara pengetahuan dan sikap yang akan diambil. Sedangkan nanti di Magelang itu adalah semacam ya upaya untuk mendisiplinkan sama mematangkan diri. Pasti akan ada semacam suasana batin sedemikian rupa untuk menguatkan kesatuan di antara mereka. Saya yakin nanti itu akan ada adegan cium bendera juga seperti mau bertanding ke Olimpiade ya. Artinya akan menangis bersama-sama untuk memulai tugas suci ini. Kurang lebih seperti itu. Tapi sini yang ingin segera saya garis bawahi adalah semua simbol yang dilaksanakan dengan besar itu akan menimbulkan harapan yang besar. Jadi rakyat ini samping sudah punya harapan terhadap Pak Prabowo, ditambah lagi dengan simbol-simbol ini, pembekalan di Hambalang, lalu juga ada nanti macam dalam tanda petik penyatuan dan pendisiplinan diri bersama ya untuk tekad maju di Akmil itu, maka rakyat punya harapan yang demikian besar jadinya nanti. Jadi sekali lagi simbol yang besar menimbulkan harapan yang besar, dan kalau tidak tercapai kekecewaannya juga jauh lebih besar. Nah, saya mau agak cepat menggarisbawahi, Noel, semua yang disampaikan tadi itu adalah sesuatu yang baru loh, paradigma baru. Ya, kita tahu selama ini orang menempatkan kader-kadernya partai politik di kementerian tidak lain dan tidak bukan untuk antara lain ya, itu mencari sumber-sumber dana untuk biaya politik. Ya kan, biaya partainya secara langsung atau tidak, paling tidak Noel dan para pemirsa itu ketahuan dari mereka yang selama ini terjerat ada yang dipakai buat pribadi, tetapi tidak sedikit juga yang mengalir ke partai. Jadi harapan besar, simbol besar itu juga bisa mengancam dalam konteks bukan kekecewaan yang besar. Oke, ada harapan besar di situ. Nah, Bung Noel terakhir, Bung Noel ditawari posisi apa sama Pak Prabowo? Saya nggak berani mendahului, Mbak, sebelum pengumuman tanggal 20, karena kan kemungkinan besar akan diumumkan tanggal 20 ya. Tapi yang pasti saya sudah wamen, karena yang hari kedua itu
pembekalannya buat wamen. Tapi gitu. backgroundnya di Jadi, bagian apa saya gitu? nggak mau Bidang menjauhi apa, Pak Bung Noel? Prabowo lah. Khususnya mungkin, kalau saya kasih tahu clue-nya ketahuan dong. Oke. Aduh. Saya aja Oke. nanti yang kasih tahu, Noel, saya aja yang kasih tahu nanti. Boleh singkat, Bung Effendi? Ya, Noel kayaknya wamen tenaga kerja lah gitu ya. Oke. Tapi yang perlu kita cermati bersama Cindy dan para pemirsa adalah sensitivitas ya. Jadi lepas dari itu kemudian ada ilmu, ada pendisiplinan diri, penyatuan, itu adalah sensitivitas. Ini saya cuma mau ngasih catatan kecil saja. Tidak jauh dari tempat mereka di Gembleng kemarin, itu jalanan di sekitar sini masih sangat buruk loh Noel. Oke. Itu cuma 200-300 meter coba. Jadi sensitivitas harus dilatih ini. Sedemikian rupa. Terima kasih. Oke, baik. Bung Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik, dan Bung Noel, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Ini thank you.